orang yang biasa ada di Di sini. sini dia kemarin juga habis ulang tahun ya. Ulang tahun. Ulang tahun yang ke berapa itu. Bener. Kita doakan yang terbaik buat Dokter Tirta. Ya. Semoga gak marah-marah lagi. Ya. Biar uratnya gak cepat putus. Benar, dan sekarang dia sedang merayakan ulang tahunnya dengan cara meniup selang impus. Sesuai profesinya, Bang. Dokter. Tapi Ikutin ternyata Bang Elo sekarang. ya alhamdulillah digantinya naik upgrade lah ya. Enggak lah, gila. Upgrade lah ya. Upgrade lah ya. Ada Elo. Hai guys, semuanya halo. Dan di kiri kita ada Champ. The champ of the volleyball of The champ of the volleyball. Volleyball. Nyoman Pau. Nyoman Pau. Multi talenta. Multi talentan lebih tepatnya. Ya. Nih ya gue pas yang kemarin nyampe Osaka di station itu kan ada piano nih. Nyoman main. Gue IG story dong. Set. Gue posting. Fansnya dia langsung DM gua, "Bang, lebih lama lagi dong, Bang." Nyoman Pau nih. Rame langsung tuh ya. Rame alhamdulillah kan. Ada fans Biasa ya, baru. boleh. Segitunya. First style. First style. First style. Versatile. First style. First style. Tapi Nyoman dengan Liga 1 mau mulai ini, lihat teman-temannya lagi persiapan, ada rasa kangen lagi nggak sama sepak bola? Ya sebagai mungkin pernah kerja sebagai pemain sepak bola pasti selalu ada kangennya. Ya. Apalagi lebih kangennya itu adalah intensitas latihannya. Iya. Terus makanya kemarin waktu kita flashback waktu volley itu Paul ada seneng sama harunya dalam artian intensitas atmosfernya itu kan memang di-treat seatlet itu dan dukungan supporter itu memang seolahraga itu. Jadi kayak thank you kemarin Vinda sudah buatin volley kemarin tuh. Buat Paul pribadi dan juga teman-teman jadi bisa kenal Bang Ilu lebih luas dan juga punya teman-teman yang lebih luas dan memang olahraga itu seindah itu sih sebenarnya. Makanya musik sama olahraga kadang-kadang dibilang sebagai bahasa yang universal kan gitu. Olahraga sama musik tuh selalu menjadi hal yang untuk dipakai untuk mempersatukan semua umat manusia. Baru di awal sudah dikasih. Emang cocok invalannya Pak Tirta. Iya lagi. Impalan bener banget. Masalahnya kalau sama dia pasti udah gitu. Kayak Liverpool. Tapi setelah kemarin pertandingan volley itu Bang, atmosfer olahraga sama atmosfer musik menurut Abang perbedaannya seperti apa? Hampir sama menurut gue ya. Tapi maksudnya kalau musik gue nggak pernah melihat ini sebagai sebuah kompetisi kan. Oh iya. Enggak, itu bukan sebuah kompetisi buat gue. Kalau olahraga kan kompetisi gitu kan, permainan gitu. Ada yang menang, ada yang kalah. Wah di situ tuh beda tuh. Ya kan kalau nyanyi kita gugupnya tuh, nih gue nyampe nggak nih nada atau gue ditimpukin gak kira-kira gitu kan. Tapi kalau misalnya di olahraga ya pressure-nya lebih kayak wah ini kita menang apa enggak gitu. Itu sih yang seru banget sih. Gitu Mas Mo. Pengen gak jadi musisi terus? Kan musisi udah. Musisi. Itu ada konten dia. Bukan konten band Bang, band Dia saya punya udah band Orkes Pensil Alis. udah 10 tahun ada lebih Bang. Coba dengerin Bang, ada satu lagu kita yang hits di Spotify udah jutaan juga. Parah. Serius. Judulnya Kipas Angin Kesedot Sampah. Nah, nyanyi dong, reve. Jangan biar penasaran aja. Ya, oke. Tapi ini dari judul aja udah penasaran banget. Kipas angin kesedot sampah. Dari judul kan Vokal banget tuh pasti musinya. udah British kan. British banget. British banget ya. Karena kita tuh inspirasi musiknya ke Tab Impala. Bahkan judulnya masih Wow, Tame Impala ya. bahkan judulnya masih nanya kipas angin Kesedot sampah. kesedot sampah. Gimana cara kipas angin kesedot sampah? Iya itu kan. Biasanya kan ya mungkin vakum nyedot sampah Iya. ya. Ini kita main persepsi aja sebenarnya. Oh. Ya karena Gue gak sabar kan, banget. Bang. Iya. Gak sabar. Nama bandnya apa? Orkes Pensil Alis. Oh, Pensil Alis. Yes. Ya. Orkes, Banyak orang yang nanya kenapa judulnya seperti itu, ya saya cuma bisa menjawab seni adalah ledakan, seni adalah respon, seni adalah kejutan-kejutan dan ya biar orang lumayan seperti apa. Lumayan nyebrang tuh. Tapi kalau ngomongin persepsi, kalau dari Nyoman Paul sendiri persepsinya lebih mudah jadi musisi atau jadi atlet bola? Bener kata Bang Elo tadi, Paul tidak pernah menganggap musik ini sebuah kompetisi, melainkan sebuah perjalanan mungkin ya. Karena musik nggak ada formulanya sama sekali dibanding bola ya. Kalau bola mungkin dari kecil kita udah bisa dilihat nih bakatnya udah ada nih. Tinggal
kita sendiri dan orang-orang yang lihat kita mau diarahin bagaimana. Kalau musik ada yang memang dari kecil udah mendalami musik dan umurnya panjang, ada yang tiba-tiba contoh mungkin Paul sendiri yang memang benar-benar nggak ada target untuk mengikuti sebuah ajang kompetisi, tapi ternyata rezekinya di sini. Jadi balik lagi, seindah itu ternyata musik. Lu mau ada urusan apa nanti misalnya tetap dengan sepak bola tapi mungkin bukan sebagai pemain atau lu bikin SSB atau ada nggak? Lu masih ada beban itu? Ada dong, selalu ada. Kayak mungkin mungkin kalau udah umurnya pas lah ya. Pengen banyak bantu untuk pembinaan usia mudanya sih. Nah itu paling penting. Mulia banget, udah ganteng mulia. Enggak lah. Pulang. Udah ada bubarnya. Tapi ternyata ya. Atau mungkin malah menggabungkan musik dengan bola, Bang. Mau bola. Banyak loh musisi yang dulunya sepak bola ternyata dia itu jadinya musisi banyak. Terutama di Liga Inggris ya, setahu gue. Contoh, Bang. Ya si Craig David dulu pemain Southampton. Oh iya. Kalau nggak salah Rod Stewart juga. Iya. Kalau nggak salah. Terus si Jibril Cisse juga. Jadi DJ kan? kalau dia kan jadi sepak bola jadi musisi. Iya. Kalau yang dulu Uwan Uwan Kaisar. Uwan Persib. Persib dia. Pak Nyoman Paul. Kalau di luar siapa lagi ya? Ini apa namanya? Westlife itu dulu kiper Leeds United. Oh iya. Serius? Aduh gue lupa namanya siapa, ada satu ya. Pokoknya dia tuh ini ya kiper Leeds United dulu, kiper muda. Tim junior rata-rata. Iya. JC. Bener gak sih? Coba lu cek deh. Rod Stewart tuh beneran pemain bola gak sih? Kalau nggak salah iya. Stewart siapa lagi? Banyak pokoknya yang dulu tuh main bola. Kayak Robbie Williams dulu juga main bola kan? Ada juga, tapi Paul lupa namanya ya. Tapi bisa di browser. Ada tuh yang pernah menang Sweden Idol. Dan dia pemain pro Allsvenskan. Liga 1-nya Swedia. Oh. Itu klub lu kan dulu kan? Oke. Bukan, saya Allsvenskan nama liganya. Nama liganya. Iya. Yang lokal ada juga, mungkin hampir angkatannya sama kayak Paul di Liga Indonesia juga. Namanya Ayub Antoh, orang Papua. Sekarang dia justru nyanyi lagu Jawa, Bang. Hah? Itu beneran. Gimana sih? Lihat aja di Gak ada, TikTok. boleh. Apa namanya? Ayub Antoh. Ayub Antoh. Dia pemain Liga 2 dulu. Dia pernah bola gitu. Pernah di Liga 2 dulu dia di PSIM. Habis itu sekarang jadi influencer, julukannya Paijo, Papua Iso Jowo. Boleh banget. Keren. Gila banget tuh pemain bola yang jadi Boleh. banyak ya ternyata ya. Papua Iso Jowo. Papua Iso Jowo. Ya tapi ternyata juga ada ini kita punya nama-nama 3 pesepak bola yang juga jago memakai kepalanya untuk sukses di luar dunia sepak bola. Nggak cuma di bola doang, tapi dia ternyata mereka ini sukses berkarir di luar dunia sepak bola. Mau tahu apa? Kita langsung ke Scalp Corner. Nah ini dia nih, Scalp Corner. Ada yang bilang sepak bola itu cuma fase hidup, sesudahnya lo harus tahan banting di dunia nyata. Sayangnya nggak semua pemain bisa kayak gitu, kecuali pemain-pemain yang bisa menggunakan kepalanya bukan cuma buat main bola, tapi juga buat nentuin masa depan. Dan ini dia 3 pemain yang selain kepalanya jago nyundul bola, tapi juga bisa bikin jalan hidupnya terang di luar lapangan. Yang pertama nih Mas Elo. Ada Vinnie Jones. Ini favorit gue sih. Galak ini. Yoi. Ada ini kan, ada foto dia ngeremes kemaluannya Paul Gascoigne. Itu kocak Ada banget. begini di belakang. Dan dia ya dikenal dari back brutal banget dan tiba-tiba jadi aktor laga. Dulunya dikenal sebagai pemain paling keras di Liga Inggris. Vinnie Jones pokoknya hooligans abis. Naik daun bareng Wimbledon. Gue suka banget lagi klub itu. Wimbledon. Kayak pemberontak semua isinya. Crazy Gang. Iya, makanya disebutnya Crazy Gang. Sesudah pensiun dia nggak milih jadi pelatih, Pak. Tapi dia jadi aktor. Dia main film-film ternama kayak Snatch. Legend nih Snatch. Gone in 60 Seconds, legend juga. Dan X-Men. Gue nggak tahu X-Men yang mana ya dia. Ada jadi Juggernaut. Emang dia? Dia jadi Juggernaut. Juggernaut yang pertama? Yang X-Men yang awal-awal, Oke. bukan yang sekarang, bukan yang mau dibikin lagi ya. Pantes aja karena kepalanya itu tahan bantingnya masih kepake, tapi ya kali ini hanya untuk aksi lagi. Galak emang, tapi dia di Snatch keren banget. Ini Snatch nih. gila. Di Snatch nih dia. Galak nih. Inggris banget ya. Inggris Iya. banget Inggris banget coy. pokoknya. Dia emang gak mau jadi pemain bola, gue rasa dia jadi atlet. Selanjutnya ada Josh Weah dari Ballon Stephen d'Or. Weah dulu ada di. Adiknya. Bukan ternyata. Bukan. Itu gue pikir juga gitu. Semua orang Nonsense kesel. Bandung Raya dulu. Iya, Gue Bang. inget banget tuh MBR. Bukan. Loh kan. Entah Nama mana doang sepupu mirip, apa. Stephen Weah Nggak ada. ngaku-ngaku. Nggak ada. Sumpah nggak bohong. Beda, Bener beda, kalau beda. nggak Soalnya salah. kalau si Onana beneran saudaranya yang di Indonesia. Iya tahu, Benar, kakaknya tapi kalau ini kan. bukan. Kalau ini bukan, kagak ada hubungan sama Josh Weah, Stephen Weah. Kayak Katanya ada yang bilang sepupunya nggak juga ya. Ada yang bilang kakak atau adeknya, kan tapi zaman dulu kan Tapi gue rasa itu kan Iya, ya kan. kan? Itu tuh adalah gimmick Betul. apa?
Marketing lah, Marketingnya. Enggak, tapi dulu kan sosial media belum segitunya. Iya. Lu mesti baca koran. Mungkin Marga ya ada. Ya. Iya, Garis benar. besar. Joshua masuk. Jadi Joshua jadi pemain Afrika pertama yang dapat Ballon d'Or. Karirnya cemerlang di Monaco, PSG dan AC Milan. Tapi prestasi terbesarnya adalah saat dia terpilih jadi presiden Liberia. Berarti anaknya siapa namanya? Anaknya Anaknya Timothy Weah, di anak Juve. presiden ya? Iya. Dia main bola juga kan? Main Di bola. Juve. Di Juve kan? Tapi dia negaranya milih Amerika. Amerika. Oh, karena dia gede di Amerika kan. Dan dia sempat main untuk Amerika nggak sih kemarin? Timnas main. Timnas. Dia Timnas. Pulisic dan kawan-kawan Oh, di iya, situ. Nah, dari gang di Monrovia sampai jadi orang nomor 1 di negaranya. Kalau dulu kepalanya dipakai buat nyundul, sekarang dipakai buat mikirin negaranya. Lu tau gak, Josh Weah itu yang paling pecah, gue gak tau kita udah pernah bahas belum, yang dia dari kanan tuh. Gol yang waktu lawan Di era dia Oh, Pesi. iya. dari kanan dari Pak, kanan. dari kanan tuh sendirian itu kayak dari ujung ke ujung ya ngegolin tiba-tiba. Sekarang iya, tapi sekarang pemain asal Afrika yang Ballon d'Or siapa lagi? Mau salah? Itu enggak ya, itu ya. Yang masuk Eto'o nominasi. enggak Yang masih masuk nominasi. Yang masuk Yang nominasi. Oh bukan yang Mane. menang. Yang menang nggak ada. Oh yang menang Indonesia nggak ada, banyak. cuma dia Enggak, doang. masalahnya 15 tahun tuh ujung-ujungnya Messi Ronaldo Iya. dulu. Dan Iya. akhirnya sekarang ya udah lah ya. Udah, kira sekarang. Dan yang terakhir ini dia nih, Waduh, The ini King, Eric Cantona dari Raja di Old Trafford jadi seniman nyentrik. Kalau kalian tahu Finides, ada pokoknya cari apa namanya lukisan yang ada Cantona King gitu, di bawahnya ada David Beckham, Ryan Giggs, Keren Nicky Butt, ada banget. Sir Alex itu legend nih Eric Cantona. Ini dia ketika di Leeds United udah tahan banting sampai akhirnya jadi legend dan kapten di Manchester United. Kontroversi di tangan media, ribuan cibiran, gak ada yang bisa ganggu dia termasuk Ketombe. Nah, nanti dia setelah gantung sepatu tuh dia milih dunia seni sebagai lapangan baru. Jadi aktor, model, sampai filsuf. Ini Bang, yang unik. Dia sempat jadi bintang video klipnya Liam Gallagher. Iya. Oh, pecah banget. Noel apa Liam ya? Bukan Liam. Liam. Ya pokoknya dia disuruh datang, syuting, Iya. dia bilang, no, oke, I'm coming. Iya, gue bayar sendiri tiketnya. Iya. Dia nyampe, syuting, selesai, pulang. Pulang. Legend. Pecah banget. Kayak, Apa itu gara-gara si Liamnya City ya? enggak juga. Tapi semua Manchester menurut gue ya, kayak udahlah ya, abang-abangan Iya. banget. Sekarang kalau ngeliat Cantona ya, misalnya ketika dia pensiun itu kan dia di karir yang masih tinggi. Iya. Sebenarnya dia bisa bertahan 1-2 musim lagi kan. 31 gak sih umurnya kalau nggak salah? 32, 33 pokoknya Tapi segituan dia lah. sempet di sepak bola pantai juga kalau nggak salah. Iya, nah dia kan pensiun. Gue inget tuh, jadi setelah dia pensiun, sebulan atau 2 bulan setelah dia pensiun, setelah itu ngirimin surat ke dia, nanya apa kabar, gue masih kehilangan lu nih, bla bla bla. Kangen ya? Kangen, karena kan Manchester United ketika itu kan udah lama gak gelar Liga Inggris kayak sekarang. Kayak sekarang nih. Iya. Kayak sekarang nih gak juara-juara. Emang Paul sudah MU ya? Apa? MU Paul ya? Enggak. Barca. Oh Barca, Barca. oke. Beda, Terus. beda. Gak juara-juara nih. Datang nih si Eric Cantona. Dulu tuh si Leeds United niatnya mau beli Dennis Irwin. Ya, bek kiri. Si Ferguson, gak mau. Terus pokoknya si Edward, si Martin Edwards tuh salah satu dulu bosnya United bilang, coba tanya Cantona. Ditanya, lu jual Cantona gak? Oh, dijual, kaget dong. Hah, ini striker bagus dijual. Karena emang bengal kan dia, gak bisa diatur. Iya, benar. Pindah ke Man United, gelar juara tuh pertama dari berpuluh-puluh tahun. Habis itu berentet sampai 2013, habis itu berhenti. Gue suka banget. Iya kan? Berarti mirip-mirip gini lah ya Ronaldinho datang ke Barca. Nah, itu Iya. menurut gua blazing. Itu menurut gua ini ya, pada butterfly effect tuh. Jadi kan Beckham harusnya ke Barcelona. Aha. Iya. Nggak jadi. Nggak jadi. Beckham akhirnya jadinya Madrid. ke Madrid, Madrid. ya kan? Barcelona ngambil Ronaldinho. Iya. Man United nemuin Cristiano Ronaldo. Oh iya itu. Jadi semuanya itu gara-gara Beckham nggak jadi ke Barcelona. Gila. Kalau Beckham ke Barcelona, Ronaldinho belum tentu ke situ. Belum tentu dan Ronaldinho pasti ke Man United. Iya. Cristiano Ronaldo belum tentu jadi kayak sekarang. Ya lu mikirnya kejauhan sih kayaknya ya. Tapi oke juga nih. Tapi iya kan, teorinya Gue gitu kan. Iya juga ya. Kalau Beckham Ngomong, kalau nah, Beckham apa lu? jadi ke Barcelona mungkin. Bang itu medio tahun berapa? 2003. Nah itu Juve ngapain? Oh Juve lagi menikmatinya banget. 2004, 2005 gitu lupa gua. Itu datang Ibra ya? enggak. Iya nggak? Belum sebelum lebih awal nggak sih? 2004 bukan? Ibras tau gue ya. Oh Netfed ya? Oh iya kita Netfed, Netfed Netfed. Bang. Netfed. Kita Netfed. Netfed galak banget itu. asli. Dulu di kampung gue di Ciledug ya, kayak ada tuh daerah namanya Gana. Namanya Gana nih. Serius lo? komplek Kayak gede-gede negara kencang. nih ya? Namanya
ada daerah namanya Ghana, gabungan anak atas. Ah. Anak atas. Hoi. Gaya mainnya kayak Nedved coy. Rambutnya juga gitu. Wah tahan banting, scalp barrier bagus banget. Pakai Cinemite lah semua. Gila, gerakannya kayak Nedved. Bocah kampung, tendangannya kenceng banget. Gue jadi kiper kan, kagak mau nepis gue. Ribet ya. Sayang tangan gue kan kalau bocil kan dulu main pakai sendal. Oh iya, sendal jadi ini bener. ya. Iya, pakai sendal, pakai sendal. Kenceng banget coy. Tapi ya. Nedved sayangnya waktu jadi pengurus Juve kabarnya agak kurang sih. Minta Tapi pungli. nggak kurang-kurang amat sih, 9 gelar Pak. Iya, tapi Ngerti katanya nggak sih? Tapi agak nggak, lu titipan, tau nggak Bang. orang Juve tuh kalau ngomong kurang karena emang kurang nggak punya champion saja. Iya. Gini nih kufur nikmat di fans Juventus nih ya. Apa tuh? Lu udah juara berkali-kali, udah kayak Liga Serie A tuh udah kayak inaugurasi ya kan? Lumayan. Lu siap musim, juara pasti dah. Ya, ya cuma kayak daerah Klaten dapat Kalpataru udah biasa gitu. Emang daerah yang bersih. Udah. Tapi yang penting ya 3 pemain yang kita sebut tadi ada George Weah, Vinnie Jones sama Eric Cantona. Iya. Mereka ini ngebuktiin bahwa karir mereka nggak cuma bersinar di lapangan aja. Jadi mereka selesai jadi pemain, mereka tetap cemerlang bahkan lebih bersinar. Kuncinya apa? Kepala selalu dijaga dalam dan luar. Isi kepala brilian ditopang sama scalp barrier yang kuat tanpa ketombe. Dijamin bikin selalu pede, mau ngapain aja. Makanya Pipi Dedes harus ramas pakai Clear karena Clear cegah ketombe dari akarnya. Clear bantu perkuat fungsi pertahanan kulit kepala dalam 7 hari atau garansi uang kembali. Cekot sekarang nih, di keranjang itu nih bawah nih. Cekot ya kan. Dengan Clear, kulit kepala kuat, ketombe nggak berani balik lagi. Clear, clearly, tahan banting. Udah Jelas. udah kedatangan Nyoman Paul, Ya. mendingan langsung kita ubek-ubek aja nih kehidupan Nih, dia, ya kan? nih. Dibedah sampai clear. Lahir 23 Juni 2001, Backsound dulu, Backsound. langsung di, coba. Wait. Kayak Backsound apa? Apa kayak ini? Uplifting. Iya, Uplifting. Uplifting. Pokoknya endingnya pas terakhir yang Kanjuruhan ya, pokoknya yang bagian ini paragraf 3 itu ada tuh. Oh, ada, ya, Ada ya, pokoknya ya. kartu kuning itu langsung kayak you raise me up. Oh, gitu iya. ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo Mul. Seorang insan lahir 23 Juni Kayak variety show dari 2001 jodoh anjir. di Sunda Kelapa. Keturunan Dewata, Swedia, Finlandia, namun besar di desa Anturan, Buleleng, Bali A. Biar berima. Asal banget. Ini sama nih. Lanjut lalu terus. Aku. terus. Oke. Lu terus gue. Oh, iya. Oke. Pindah ke Swedia 2016 main untuk Skov de Aik umur 19. Lu tanya aja mendingan yang penting gimana? Benar, untuk Hof de Aiko. Hof the Aiko. Hof de Main untuk Hof de Aiko. Aiko. Under 19 jadi back tengah, sempat juara Skadevi Cup dan main senior sampai awal 2022. Skadevi benar nggak? Iya, juara 3. Skadevinya benar penyebutannya. Oh ya, Skadevi. Skadevi. Oh ya, Skadevi juara juga. Gotia juga sempat ikut. Oke. Juara 3. Main di Liga 1 Indonesia, Barito Putra, Kalteng Putra, dan final 1 kali di PSDS Deli Serdang sebelum membuat keputusan untuk banting setir ke dunia musik. Kebetulan berbarengan juga pas Liga 2 dihentikan karena tragedi Kanjuruhan. Inilah dia, Ismet Sofya. Lucu. Mas Paul, sebenarnya kan kalau ini kan ya main di Swedia ya. Iya. Yang pertanyaan paling cemen lah Oke. ke orang-orang kalau pernah main di luar gitu. Bedanya karir di Swedia sama Indonesia apa sih? Banyak ya. Kalau gini deh, seandainya waktu bisa diulang, aku tidak akan. Ya. Kamu masih tetap akan di sana kan? Iya, pasti dong. Kalau misalnya nih, what if kita nih, andai nih ya. Mas Paul, pas Mas Nyoman Paul tetap di sana nih ya. Iya. Terus dia main jago. Ah. Terus tiba-tiba, ya makanya jago lah di Liga Swedia. Iya. Terus disuruh milih nih, lo main buat timnas Swedia atau timnas itu. Indonesia? Itu. Kalau timnas akan selalu Indonesia. Yeay, respect. Kenapa? Karena Paul lahir di sini, tumbuh besar dengan, maksudnya dominan ke keluarga mama dalam artian, dan juga pernah ada di fase AFF 2010, kakek, paman semuanya nobar, kayak dia ngerasain Euforia Euforia. aja ya. timnas itu sebesar itu. Dan Indonesia.
Kebetulan memang lagi suka, kebetulan suka bola dari kecil dan ternyata ya pernah menjalani sebagai main sepak bola dan mungkin waktu itu hampir lah ya, hampir berhasil membuat kakek dan om juga kumpul untuk nontonin Paul sebagai pemain timnas sih. Dan itu cita-cita yang dulu ya walaupun iya begitulah. Masih nyesel emang Paul? Bukan nyesel sih, lebih ke memang Andai saja gitu ya. Andai saja. Andai saja ya. Tapi benar salah satu faktor, jadi mungkin beberapa yang nggak tahu. Salah satu faktor politik Indonesia adalah sebenarnya Project U20 yang batal. Oh batal tuh ya? Yang harusnya LTZ We're Genius juga lagunya nggak jadi pakai. Iya, yang Ya harusnya itu saya udah ngeposting, udah Udah nge-upload kan? semua. Kan saya kerja di FIFA waktu itu ya, udah tahu tuh, udah naik, udah bikin plan, mau bikin. itu setelah Covid ya, Bang? Setelah kan 2023. Enggak, sebelum Covid. Yang jadi itu kan udah 17 jadinya. Oh iya. Enggak, Jadi. yang nggak jadi itu U20 akhirnya di- 20 diundur ke 2023. 2023, benar. Terus kan sebelum itu kan di cancel kan, nggak jadi U17 kan. Itu pas gue kerja di FIFA gue udah tahu tuh, kan di announce-nya katakanlah misalkan hari Jumat nih. Gue udah tahu dari beberapa pekan yang sebelumnya. Jadi gue diem aja. Wah itu. Gue pas udah tahu Itu karena tuh ya itu gara-gara itu Paul balik karena sebenarnya udah sempet kontakan sama Coach Novarianto kan, asistennya Sintayong, minta semua biografi, terus CV main di mana, posisi apa. Ya membuka peluang untuk ikut TC untuk Project U20 ini. Kau umur berapa waktu itu? Jam 2019. Oke. Itu angkatan Jack Brown. Jack Brown. Angkatan Bagot. Oke. Itu masuk radar itulah, masuk radar. Dan itu yang membuat Paul ke Indonesia. Ah, Walaupun pada akhirnya jadinya Covid. iya. Ya. nggak jadi. Rezeki ada di mana-mana lah ya. Jalan hidup nggak ada yang tahu gitu Mas Bo. Siapa tahu Tapi, Mas Bo ya kan itu. jadi Nggak cuma Paul yang kecewa, saya waktu itu udah seneng banget karena tandingnya kan mau di Solo juga kan, deket Iya. kan sama rumah, udah siap berantem sama hooligan Inggris. Ya, Bang. Mana nih berantem ini? Tapi itu lucu sih. Tapi saya lebih senengnya karena itu, ngerasain atmosfer supporter yang kayak di Saya- Piala Dunia yang hooligan pada ini. kalau ngomongin gagal itu, saya udah bikin plan editorial plan udah sebulan itu buat Piala Dunia itu. Harusnya udah ke Bali wawancara ini bikin konten sama Juan Pablo Sorin. Oh Argentina. Sorin ya? Sorin. Yang rambutnya gondrong tuh ya dulu ya. Udah happy lah pokoknya. Wah, gue udah bikin plan ini ternyata di cancel. Di cancel kan. Dipindah di mana sih itu? Ya lupa. Apa? Dipindah di mana? Gak ada, dipindah ke Argentina. Ke Argentina jadinya. Oh, kejauhan Argentina. Nah, makanya kita dapat Messi kan. Nggak Messi sih, dapat Argentina. Kita dapat oh iya. Dapat benar. Garnacho. Tapi waktu yang di Swedia itu udah profesional kan? Dan di tahun 2019 apa 2020 itu kontrak promosi istilahnya dari youth ke seniornya. Bocorin Seniornya main di Liga 2. Boleh nggak spill? Emang nilai kontrak Nilai lu kontraknya berapa di sih? sana berapa? Enggak. Kalau dibanding di sini sebenarnya di sana enggak gede-gede amat untuk level yang segitu lah ya. Tapi kalau dibilang kualitas jauh lebih di atas sana dong. Iya. Apanya nih? Semuanya sarana prasarana, Oh, terus iya, kualitas iya, permainan, iya. semuanya. Nah untuk kalian nih yang punya privilege link orang keluar mau jadi pemain bola mending keluar aja. Tapi fasilitas dijam juga. Bang. Kayak apa? Enggak maksudnya privilege dalam artian di sana tuh udah sarananya bahkan di kota Paul Hovde ya, mungkin estimate cuma 55.000 sampai 65.000 penduduk. Itu lapangan bola 20 lebih kayaknya ada. Ini lapangan bola yang serius. Lapangan bola yang maksudnya lapangan bola pakai latihan dan match fieldnya kalau digabung total 20 lebih. Wah kalau di sini udah dipakai pasar malam tuh. Kalau pakai ya paham kan maksudnya tim kota Sekecil itu lah ya. itu aja punya lapangan sebanyak itu. Jadi orang-orang kadang yang mungkin gabut bisa latihan sendiri ekstra tuh gampang banget di sana. Gini, lu pernah ngecek lu di FIFA tuh udah ada belum sih? Transfer Transfer marketnya. market tuh. Bukan di FIFA main Game. FIFA. Enggak dong. Sekarang masih udah nggak ada kan, dia udah berhenti dari tahun berapa? Enggak dong. 2021 kalau 2000. Kayak di Championship Manager gitu bisa nggak sih ngecek nama FM, lu? FM. Tahun banget umurnya Championship Manager. Itu tahun berapa ya? Yang belum ada grafik cuma logo komentar narasi. tapi happy. Iya, betul. Coba begitu. Ada, ini ada. Setahu gua ada. paling tinggi cuma berapa? 50.000 euro ya. Ini kalau kita ngelihat di Berapa nilai transfer pasar market? tertingginya tuh berapa? Coba 50.000 di zoom euro. 800 berapa tuh? 850 875.
870 juta. Iya, Tahun segitu, Tahun Bang. Enggak, Tahun tapi segitu. enggak masih itu mah kecil sih Perkiraan. itu kan. Oh. Itu publish rate ya kira-kira ya. Iya. Publish Kalau nego, rate. kurang tuh istilahnya kalau anak band. Kalau ngambilnya pakai listingnya 12 tahun kayak lebih murah tuh. Iya. Lebih murah. Ada term opini ya. Gua Akhirnya dapat bonusnya banyak lagi. Showroom mobil. Iya ya. Showroom mobil. Makanya itu loh Bang, what What if-nya if-nya itu kemarin. sih. Karena jujur mau masuk pesawat tuh feeling tuh udah Ya, enak ya? kok kayak ada yang salah gitu. Serius? Serius karena waktu di Swedia waktu main di U19 bilang U17, U19 ya beriringan lah kadang main U17, U19. Itu tahun pertama cadangan lah ya, cadangan. Tapi di sana tuh kalau memang bagus dimainin. Pasti. Pasti Iya, iya, dimainin. fair. Posisi apa kalau? Dulu kalau youth di back kiri sama back tengah, tapi lebih nyaman di back kiri sih sebenarnya. Oh jadi Wingback, fullback ya? fullback. Ini Ini Robert apa? Jarni. Oke. Iya, apa namanya kalau di WE? WE ketahuan juga umurnya bro. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Tapi jadi striker. WE 2 ya benar. Eh. Tapi Paul, gue mau nanya nih. Oke. Kalau misalnya ya dibandingin sama anggaplah dunia sepak bola lu baik-baik aja gitu. Terus juga musik lo ternyata jalan juga gitu ya. Kira-kira pemasukannya gedean mana tuh Paul kira-kira? Wow. Dan lu lebih puas yang Wow. mana? Iya. Dan lu lebih puas yang mana? Jadi kira-kira yang mana tuh? Paul nggak tahu, tapi ya sejauh yang Paul jalanin sekarang, musik sih. Oke. Iya. Tapi Paul paham, musik itu kan balik lagi nggak ada formulanya ya. Betul. Kalau kebetulan kita ada lagu yang lagi naik atau hits, Ya, ya. pasti dong jualannya oke. Iya. Tapi kalau misalnya kita masih harus nyari untuk tembus pasar, kalau bola kan tiap bulan dapat masukan kan. Iya. Iya. Walaupun range-nya karir bola 10-15 tahun. Yap. Kalau musik sampai umur kapanpun ya Bang ya. Tapi itu kalau sekalian naik mungkin bisa setiap minggu ada off-airan atau on-air dan sebagainya. Tapi kalau enggak, kita harus lebih kreatif di musik kalau nggak kalau Jadi kalau lebih kitanya. long last di musik menurut lo? Menurut Paul lebih long last di musik sih. Iya sih. Iya. Zaman gue di radio 2007 sampai sekarang udah sukses. Kecuali satu Rockstar, nama, man. cuy. Rockstar. Enggak lah. Lebih rockstar satu nama yang gue kasih tau sama lo. Siapa? Kazuyoshi Miura men Nah, sampai 50 sekarang 55 tahun. Itu bener-bener udah ya gak sih? Piala Dunia 98 kita nonton ya. Dia tuh sekarang Masih main masih sampai- main. Walaupun main ya dijaga 20 menit berapa menit lah. Tapi kan tetap aja. Tapi ketika melihat kuliner Jepang wajar sih main sampai segitu Bang. Kenapa tuh Bang? Ya sehat-sehat banget Bang, kayak Lu mbak gini, ketaker banget gitu kayak bumbunya. lu kasih tau Elo dong, makanan favorit lu di Jepang apaan? Kare. Nih, gue setiap kali kemana-mana sama Mukti nih, jalan nih. Muk, ayo makan ke coffee shop. Di Kyoto ada coffee shop, bentukannya kayak rumah. Dan itu kan di Jepang jarang bisa ngerokok kan. Nah, itu bisa ngerokok tuh dia happy banget. Bentukannya lu pas lu masuk coffee shop tuh berantakan lah. Kayak wah, tapi makan terus dia nanya. Pas wah ada kari. Kari. Terus mana lagi? Bang, aku nasi kari aja. Kari terus. Lah gimana ada pilihan sushi kuda ada. Sumpah lo. Gue ngajakin dia. Ayo, Ada sushi ayo, kuda. sashimi kuda yuk, Muk, sashimi kuda. Sashimi kuda gitu. Sashimi kuda. Ada. Bagian apanya itu yang lu makan? Kurang tahu. Kan agak keras pas gue makan waktu itu ya. Iya kan. Iya. Kudanya kuda ini lagi, kuda bajak gitu Nah. ya. Kan Ototnya kenceng gila tuh. Lebih gak tega ya. Kayak lu makan sumur kebo gitu. Tapi katanya Mas Mukti waktu balik-balik ke sini apa namanya? Makanan nggak kangen makanan sana? Makanan Jepang. Mm. Enggak sih. Orang saya hari ke-5 itu udah makan ayam kremes di Jepang. Ada restoran di Tokyo namanya Cinta Jawa ya. Cinta Ada Jawa. serius? Ada Oh, terkenal. Di Shibuya ada. Nah, Paul juga ikut kan? Kemarin sempat tapi nggak extend. Enggak, dia Extend. Paul Next ke Osaka doang. Jadi Osaka. Nah, doang. ini sebelum volley atau? Setelah volley. Setelah volley. Tapi lu tahu gak sih, lu sebelah lo ini adalah MVP-nya volley I know, kemarin. right? Bro, I know, gila right? kan. Wah, enggak lah. Gila, Enggak lah. pokoknya gitu mengandalkan banget. Enggak, Gilanya. Gini, Apa suka tuh? merendah. Padahal dia juga pas lagi Iya. dia bakalan volley. Pak, Bisa. gitu. Enggak, gue Nahan semesan ini, Oki Rengga. Oh kira. Oh iya oke. Kalau Oki masih oke, kalau yang lain agak maaf ya teman-teman ya. Teman-teman Bukan saya ngomong. Bukan saya ngomong. satu genre nih. Satu Gitu. genre, Nah, satu tapi komunitas. sekarang gue tanya sama lu, Paul. Kan maksudnya lu berarti kan udah terbiasa dengan kompetisi nih. Terus Iya. tiba-tiba jadi musik lu gak ngeliat kompetisi. Tapi kalau lu balik lagi kemana? Ke olahraga, tetap maksudnya gini, kalau lu main bola bagaimana tetap merasa kompetitif gak? Kayaknya iya sih. Mau nggak mau ya. Karena udah mental itu udah Yeah. kebentuk dari kecil sih kayaknya Bang. Tapi lebih kayak
apa ya, sisi kompetitifnya apa ya? Kayak main gini, kayak Lebih ke diri sendiri. Mungkin kalau ke diri sendiri nih. Rilisan single pertama, oke. Oh, berarti kurangnya di mana ya? Iya. Oke. Harus nyewa studio lebih banyak Ya, dong. ya. Lebih ke kayak gitu. Lagu kedua lebih oke. Tapi gimana ya lebih bagus lagi. Ya. Sampai akhirnya ya pasti setiap kalau Paul sendiri ya, ini notes ke Paul sendiri, setiap rilisan untuk lagu-lagu Paul itu harus ada refleksinya, kurangnya di mana, terus yang dipertahanin yang di mana. Karena menurut Oh, beritanya nah. kemarin sempat main fun football sampai ngamuk-ngamuk katanya. Iya, pas di sliding. Udahlah, nggak usah digini lah. Itu kenapa sih? Kenapa Maksudnya sih, emang, Mas Paul, emang marah kenapa sih? banget gitu kan? Ini Gimana? nih, Jadi gini guys. Coba cerita. Ini Mas klarifikasi. Paul. Oke, boleh kasih kasih tahu. Klarifikasi nih. Yang sliding saya itu kan mahir, pro juga. Tapi Kencang banget loh itu. Tapi udah Udah aman. Udah emang, aman ya. memang udah kenal sebelumnya. Emang aksi aja di Emang lapangan aksi ya. aja. Acting ya. Acting aja. Kayak WWE ya, kayak Kayak WWE. Kan entertain. benar sportainment Iya, kan. menghibur. Emang orang cewek-cewek histeris malah ngeliat dia marah-marah. Gitu. Gitu. Karena waktu kemarin shit kan udah komplain lah. Ref. "Woi, overreact overreact." Terus ada satu, biarin biar FVP katanya. Oh gitu. FVP kan? Enggak, tahu. FVP. Gue sih cuma denger-denger doang Gue gitu. sih ya kan. nonton-nonton Enggak aja. sih. Nah berarti kalau lu dia sporty banget kita tanya dulu nih. Karena saat ini kan lagi semua orang lagi main itu. Betul. Kira-kira ada olahraga pedal yang ada nyampe ke lu nggak kira-kira? Lu main pedal nggak sekarang? Kemarin perdana main sama Bang Tio Iya, di Jepang, Osaka. sama Ya, Wah enak banget dong. sama Bang Desta juga. Sama ini juga, sama siapa namanya? Siapa sih? Siapa? Desta? Hamka. Kalau Hamka jago. Hamka jago, dia bohong gak pernah main. Iya. dia. Masa Desta nggak pernah? Desta jago Desta juga. jago. Desta jago. Gila. Kalau Paul itu kemarin perdana banget. Tapi kan di Diculun-culunin Bali kan banyak gitu sama lapangan, Desta Paul. kemarin. Kalau misalnya lu pulang ke Bali gitu kan pasti banyak tuh yang main tuh. Di Singaraja enggak sih? Oh iya, Singaraja bener juga ya. Kan Singaraja. Di atas tuh ya. Iya, Singaraja kita belum punya bioskop nih. Bikin bioskop. Wah dulu kode kali ya. keras dari Nyoman Paul sebagai anak Singaraja. Bikin ya kan? langsung bioskop. Tolong. Iya, Bioskop. masa harus ke Denpasar sih. Mundur iya, Denpasarnya. benar-benar. Pedal belum? Nggak terlalu ini ya. Gak pengen. Cuma Banyak Paul lah yang bakal menampung Nyoman Paul mah ya. Iya, kan? benar, pasti. pasti Iya. banyak. Malah. Cuma Paul ngerasa olahraga yang Paul nggak bisa tuh tenis sama golf. Oh, Iya jadi sih. yang lain dikuasain nih kira-kira Bukan itu. kalau kayak bulu tangkis ngeraba, kayaknya Nyaman, oke nih, nyaman, basicnya iya. bisa lah. Padahal gitu. kemarin aman nggak pas lu coba di Osaka tuh? Nah Bang? itu masih makanya Belum ya? belum luas. Iya. Kalau golf ini lebih ke bajunya yang gak nyaman sih, polo misalnya kan. Gampang kecut bang. Itu yang bikin gak nyaman kan. Iya. Gampang kecut. Gampang kecut. Kalau ini sepedaan ya kak? Sepedaan suka Pasti ya sepedaan. Kak, apalagi pasti Bali. Sepeda. Gravel atau road bike nih? Road bike. Road bike. Road bike. Ngebut mas. Ngebut ya. Keliling Bali sempet. Nah, Oh iya. Iya. enak tuh gue pas yang Singaraja, terus ke barat ke Menjangan. banget buset. Luar biasa. Menjangan, habis itu ke selatan Denpasar. Najis. Habis itu habis Denpasar ke Bagus Mantir Karangasem. Singaraja lagi. Curang. Curang Iya, ganteng. Itu Tapi 2019 suara bagus. tapi. Curang nggak menurut lo? curang. Curang. Cheat Ini atas bawah kanan kiri Terkadang- selek start ABAB nih. Terkadang Nyawanya 30. itu cheat code. Cheat itu. atau kayak atas gitu, X iya. bawa BLRA ya Iya. Dragon Ball. Iya kan. Nah, tapi jauh Pak, jauh itu Bang. Jauh. Kuat lagi ya kan, strong. Kadang Tuhan tuh suka pakai cheat ya kalau nyepen Benar, manusia benar. kayak Enggak. tahu gitu ya. Enggak. Lu gimana? Cuma maksud- Paul memang suka olahraga. Bukan berarti harus jagoin semua, enggak. Suka olahraga. Gimana ya jelasinnya? Kayak mungkin Bang Elo kan suka sepak bola secara teoretikal. Memang secinta itu sama olahraga. Kalau olahraga tradisional kayak bambu gila pernah. Gua siram air panas lu. Olahraga juga Gua mau gila. ini kalau berat juga loh itu. Pecah lu, Muk. olahraga tradisional. Enggak, gue pernah ya di Filipina ya. Tapi sumpah Paul. Gue di Filipina ya. Kat ya. Iya, apa-apa. iya, iya. Gue di Filipina ya. Di Filipina tuh gue gak tau legal apa enggak. Jadi pas gue diajak teman gue, orang pas gue kerja di sana. Terus bilang, mau nonton ini ya, apa namanya, tradisional gitu. Dia kayak ada dome gede banget Iya, gitu. arena. Oh iya Di ada. Filipina, gue kayak,
ini gue bukan masalah nggak suka, buset dah itu kayak gue kagak tega ya ternyata ya. Iya. Ntar kalau kalah jadi fried chicken Jollibee lagi. Kan gue gak enak ternyata. Terus sama bulu-bulu tuh kemana-mana gitu loh. Keluar ya dah. Tapi fun fact kemarin waktu ulang tahun kan, dikadoin lah sama, Paul ada pacar kan, dikadoin ayam Filipin. Jollibee? Bukan? Bukan, dia jenisnya Henny namanya. Henny? Iya. Oh ini ayam beneran ayam? Ayam beneran ayam. Chicken. Bukan beneran ayam. Bukan ayam yang gue juga tahu waktu kapan kita waktu. Itu dari Ada di banyak kan di jaksel gitu kayaknya. Kabar-kabar. Bukan. Itu kenapa ayam? Dikadoin? Mungkin dari keluarga mama, turun-temurun lah, kakek, bapak. Dari keluarga pendahulu lah, Iya. emang suka ayam. Ayam petarung lah ya. Gak usah dijelasin. Nah, maksudnya bertarung melawan dunia. Ayam hias. Iya benar, biar kuat menghadapi. Biar tahan banting scalpnya. Intinya gitu lah, intinya suka itu. Pet lah, jadi pet kan. Pet. Jadi pet. Peliharaan. Pet ngajakin berantem dong kalau diciledug mah. Enggak, pet. Sini pet lo mau gue tuh aku. Iya. Saya juga punya ayam namanya ayam Brahman. Itu juga ayam peliharaan yang bulunya tuh sampai kaki gitu, Bang. Kalau sebut ayam hip hop kalau di Mesir. Karena gombrong gitu. Ada bagus beli. Brahman. Ayam skena. Tapi ayam culture ya. Ayam culture. Masih ada, Boleh. ada. Brahman. namanya. Brahman. Kayaknya dari India dah itu. Bulunya benar-benar sampai kaki gitu. Tapi ini ayam normal. Ayam Iya, normal. ada ayam Ntar lucu ya, ada ayam kate. Oh, ayam kate. Iya kan, ada ayam kate. Temen gue tuh dulu punya. Pasti temen lo dipanggil kate ya? Serius enggak, tapi kayak di treatmentnya enggak sumpah, di treatmentnya kayak pet. Iya. Dikasihin rantai gitu. Karena Bukan rantai kayak ya leash lah, gue gak tau apa. Tapi ayam kate juga dilombain, Bang. Hah diapain? diapain? Pendek-pendekan. Ada yang Kamu pendek-pendekan. Siapa yang paling ceper ya? coba deh Paul scroll dulu ya. Ada tahu Diapain, dilombain gimana? Aduh, anjir ya. MKT di kompetisi gimana dah? Iya, mungkin kan bulu-bulunya juga bagus. Oh ya mungkin. Karena kalau buat usaha itu dong, Bang. Dia bilang saya bukan robot, lama lagi nguliknya. Pokoknya kalau ada kelak. Iya, kompetisi. kontes. Nah jadi si ayam-ayam lo yang lu kasih di ulang tahun tuh jadi apa sekarang? Masih ada? Siapa namanya? Masih ada. Namanya siapa? Namanya Caul. Caul. Maksudnya siapanya Paul gitu Iya. kan? Kayak warung rawon kayaknya. gitu kan. Kenapa Caul namanya Paul? Caul, enggak, lebih ke gabungan. Kan yang ngasih si Caca tuh. Oh iya. Caca Paul. Enggak lah, udahlah itu. Tapi olahraga tradisional apa lagi ya? Kalau Bali berarti surfing juga berarti. Oh surfing main nggak? Surfing cuma bukan yang jago gini, cuma Tapi bisa aja. Bisa lah. Banana boat. Berarti kalau Paul yang bagian nariknya nih. Win lu aja. Banana boat. Gila gue Caul gemes banget ya. Lu gak gitu Mas Buk? Abis Sama ya. calon lu kasih apa gitu, piara bareng gitu. Piara bareng. Ular. Kalau Kayak nagin gitu, siluman. kalau merujuk dari geografi saya tinggal di Jogja dengan UMR-nya segitu, duit aja udah. Lebih butuh duit. Tolong dong. Aduh parah nih. Tapi ya ini kan kalau ini ya balik lagi ke what if ya. Lo what if lo ada kepikiran bisa gak sih gue balik lagi ini pemain profesional? Pengen nggak? Tiba-tiba Dewa United setelah ini konten ini tayang hubungin kamu. Gitu. Siapa tahu ya, kayak, Bang, ya. terus bikin konten. Ya gue jadi kasih ide ke orang nih. Gak apa-apa bro. Ya bagi-bagi tuh rezeki bro. Jangan. Speak bola gitu kan, Iya. bikin sama clear. Oke kita remake Paul Nyoman beneran ready buat main di liga profesional gitu kan. Tapi ada tawaran. Oh ada. Ada. Apa? Liga 1 sama Liga 2. Nah, Bro. Hajar kan bro. Kalau gue sih ya. Kalau gue. Kalau gue Kalau sih lu? ya. Apa tuh ada yang posisikan diri sebagai netral coba. Netral ya. Melihat Paul sekarang tapi. Ngeliat Paul sekarang. Sorry gitu dong. Netral. Kalau ngeliat Paul sekarang sih, gue tuh takut kalau dia masuk Liga Indonesia ya. Terus takutnya jadi Bumerang. Gue takutnya dia songong aja bro. Ngerti gak sih udah jago main. tapi kalau menurut gue bola, kalau jago. ada kesempatan ya trial Tapi lu aja kalau kali. kalau misalnya lu sukses gitu lu gak songong dong sama kita. Enggak lah. Orang sering kadang-kadang komen IG story aneh gua. Gitu ya. Kayak lu.
pemain MU. Lumayan. Tapi tawaran ini udah dijawab atau belum? Paul? Kemarin sih Paul cuma baru ngomong kayak coba Paul sampein ke manajemen Paul. Karena kan, tapi dia ngasih kontrak eksklusifnya dalam artian nanti kalau misalnya kamu ada offer on sama rekaman, ambil musiknya dulu, jadi nggak ganggu karir musik kamu. Kalau bentrok, Itu no brainer man, gue sih Iya, sikat makanya. gila. Tapi, boleh kasih apa? Timnya apa? Iya kayak pulaunya di mana dulu aja deh. Kebayang tuh Coba. Paul nggak main pas manggung gitu, komentator di TV, kenapa Paul tidak hadir hari ini? Biasanya kan cedera, manggung di Tulungagung. Ada sesuatu yang unik gitu. Iya lagi bener. Belum ada kan pemain bola yang ada lah absen ya, karena nanti manggung. abis ini Paul kasih tunjuk. Nah, oke. Tapi Paul, kalau misalnya mereka benar-benar Tapi lu pasti kepikiran kan? Kepikiran. Parah karena nggak takutnya kepikiran? gini. Lu ada momen nih lagi ngopi gitu. Ih, kali ini gue balik nih Iya. sambil ngopi. Enggak, kalau gue voting ya, gue yes. Lu yes. Yes. yes lah, kalau udah begitu men. Pemirsa gimana? Pemirsa gimana? Yes. Manajemennya lagi mikir. Manajemennya. Enggak, dalam artian kalau Paul sendirinya nih, kalau Paul yes, takutnya musiknya Terbengkalai. iya lagi nyari cara gimana biar Balance ya. 50-50. Jadi lu nanti sebelum main nih di home gitu, udah sekalian gue yang nyanyi dapat duit lagi. Ya kan, ya opening. Tapi akan jadi hal yang unik misalnya Minggu main nih, Sabtunya offer di mana, habis itu besok kayak keren gak sih? Parah. Habis Kan sekalian habis jadi postingannya satu slide itu ada 2 foto, nyanyi main bola. Bocah gila. Iya kan? Lu bayangin kan? Liga Indonesia berapa? 18 20 sih? 20 ya? Liga Indonesia 18 20 tim. 18. 18. Nah, 17 kota lu datangnya lu bisa roadshow sekalian malam. Asli. Gila. Kapan lagi nyoman Paul? Gila, Wah, ini gila. mah kayak- Besok tanding sama Persiko Kudus nih, ada IO tuh gitu. Aduh, ada. Kebetulan ada job wedding di Kudus. Hajar sekalian. 17 kota. Iya. Pertama, lu jadi istilahnya kalau apa namanya? Ridersnya gitu kan, Iya, lu iya. misalnya ada akomodasi, lu nggak ngeberatin klub, ya nggak? Bener. Pakai dari IO-nya. Dari IO-nya. Gila. Terus udah gitu Emang pas ya. besoknya main masuk menit 70 nyetak gol kemenangan menit Bener. 92. Ya Allah. Dapat dapat bonus lagi tuh. Dapat bonus lagi. Dapat bonus lagi. Habis itu buka baju kartu kuning kedua, kartu merah. Hilang. Sengaja enggak itu kan sengaja. Gue mau manggung banyak nih. Ada kartu merah aja deh. Iya. Bonusnya buat bayar denda. Benar. Iya, bener. Dan Nyoman Bola akan menjadi rockstar sehat. Karena Wih. tetap main bola. Benar. Berjalan dengan musik. Gila, itu ide bagus loh. 17 kota. Gila. Ya kalau Paul mikirnya lebih ke mungkin overthinking Paul sendiri aja sih sebenarnya. iya. Tapi akan jadi hal yang unik sih. Maksudnya Unik. kalau memang kita benar-benar satu, kalau jangan karena duit. Ya. Kalau nggak mau, kalau memang pure Respect. cinta sama dua dunia ini, lakukan dengan profesional. Karena kalau kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, misalnya kalau mikirin duit ya money comes and go. Boleh. Jadilah Walaupun perintis. kita hidup, bukan Nggak gitu dong, nggak gitu. Bukan itu, Bukan perintis. Tapi ketika klub itu menghubungi si Paul, berarti klub itu masih mantau Paul, Bang. Oh gitu. Masih layak jadi pemain. Buktinya mereka yang ngubungin, bukan Paul yang Karena ngubungin. jaminan mutu stadion masih rame. Betul banget. Win-win. Win-win. Lu dapat passion lu, Iya. klub dapat animonya. Klub gede nggak nih? Tetap masih ngulik ya, Bro. Iya, penasaran gua. Nge-spill, Klub iya, gede iya. enggak? Setara papan Enggak, apa ini papan aja deh, tengah. Bro. Liga 1 enggak gini. Ada 2, Liga 1 sama Liga 2. Liga 1 aja. Konsernya lagi kalau Liga nah bisa jelasin nanti soalnya. Udah ya. Jadi sebenarnya gatel apa yang Kalau Liga 1 itu kan mainnya weekend kan. Iya. Nah, chance untuk bentroknya lebih besar. Oh, iya. Itu kalau Liga 2 kan mainnya Selasa atau Kamis Weekdays. kan, Jadi weekday. masalahnya Liga 2 kan Tapi keras. ya itulah ya. Setsei. Main aja lah. 1 hari sebelum main biasanya tuh nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak Boleh apa-apa. aja sih. Boleh. Jalan-jalan ke mall beli Iya. dagadu. Asal nggak tanding tarkam aja. Apa tuh? Gue tetap mikirin nih sekarang nih gila Bisa dia ini. bisa. Iya. Kita jadi agennya aja. Boleh? Kayaknya kaya tuh. Iya iya jadi Agenda Paul aja. agenda. Plus banyak add-onnya. Add-on-nya. Kalau mau Paul nyanyi. nyanyi, add-onnya segini Iya. gitu. After party ada lo DJ gitu. Paul ajarin benar. DJ. Tapi sebenarnya tetap bisa dijalani karena beberapa pemain di Liga 1 ada juga yang jadi polisi juga dan tetap main.
Ada juga yang jadi Ada. polisi dulu MS90. Terus sekarang tuh Ferrari ya, Ferrari itu polisi. Iya, polisi. juga. Ferrari banyak. Banyak yang nyambi. Dan ya itu sebenarnya. Dua pekerjaan. Selain main bola dia ada profesi lain tuh banyak gitu. Ya sebenarnya kan banyak pertimbangan juga kemarin kayak nanti nggak capek atau gimana. Justru kalau kita olahraga yang proper lebih hidup sehat sih. Main nggak sih? sana incorporate sana. Iya, bukan jangan lihat gimananya. Ya kalau kitanya habis olahraga begadang terus besoknya nyanyi tetap begadang ya. Bukti itu, bukti rockstar. Ya kalau apes ketemu tim yang mainnya nonjok aja. Kalau gitu ya udah biru gitu. Kalau apes Manggung udah biru. nonjok lagi. Aku pakai kaca terus pakai masker di muka. Habis itu tonjok banget. Gini boleh. Gitu. Soalnya liga kita kan kadang ada, kadang ya, tapi nggak Oknum. sering. Oknum yang main bolanya Atau nonjok. kebayang gak sih Bang? Kebayang ya contohnya ya. Paul main Minggu nih. Yang deg-degan tuh IO-nya. Nyanyi Minggu, mainnya Sabtu. Yang nonton kan Sabtu, aduh jangan cedera ya gitu. Oh iya. Nah kalau kayak Karena gitu. ngasih kliennya terdenda nih gimana. Tapi kan nggak apa-apa. Ya kita menunggu aja aksinya Nyoman Paul ya. Sip. Iya. Kalau emang Nyoman Paul memilih untuk dua-duanya kita mah dukung. Walaupun cedera, Dave Grohl aja manggung di perban. Iya loh, tinggal duduk di kursi gitu. Di kursi. Itu kan keren, tapi setahun dulu aja coba trial. Kalau nyaman terusin. Iya maunya sih mau nyoba dulu Terusin. untuk short termnya gimana, nyaman apa enggak, terus bisa apa enggak gitu. Sekarang, sorry nih, umurnya berapa? 24. Masih prime-prime-nya. Gila loh. Hah? 4 masih panjang. Kebalikannya gue anjir umurnya. Aing 42 anjir, dia udah 24. 42. Kelipatan 5-nya mereka. Berapa tuh udah bingung, pusing. Tapi nih ya, tapi kan ya ngomongin sepak bola, Paul kan pasti ya kemarin pas main volley kan sebenarnya olahraga, tapi bedanya biasa pakai kaki nih pakai tangan, Iya. ya kan? Tapi satu, tanpa ada Bang Elo, ada Mas Duta, semua tim-tim yang misalnya ada Boril, ada Kak Iki juga. Kalau timnya nggak sulit, pasti nggak bisa menang. Maksudnya menangnya itu sulit juga. Iyalah. Kerja tim. Kapten Enggak banget. lah, Siap jangan ya. bukan gitu. Siap banget untuk jadi kapten di tim Betul. yang nanti nih. Bijaksana. Iya. Karena ketika Leadership. Enggak, tapi serius. Karena oke, sorry. Bang Oki senior. Kemarin kan Gak usah kalau- sorry. Ya, nggak usah. Iya. Kalau kemarin di Komika kan dia jago. Cuma apa namanya? Dia juga butuh temen yang bisa nggak ada pairingnya. memadai pairingnya. Harusnya Mukti tuh di situ. Dia jago tapi dia jago tapi dia nggak punya ini bro. Dia jago. Dia bawa. Apa mau ngambil apa kamu? Dia jago tapi dia nggak punya ini bro. Iya. Aja. Emas 24 karat nih. Gue bawa terus lo kemana-mana. Sumpah gak bohong. Oh iya. Sumpah ini selalu ada di tas gue. Medali speak bola main bola aja Kalau gua Paul taruh dulu. kalau Paul lagi keluar kemana-mana tapi nggak bawa ke sini, soalnya di kendaraan. Jadi kalau kena razia, Bang, yakin mau nilang juara? Saya Paul gantung di kaca-kaca gitu. Ada medali loh Pak gitu. Tapi Paul, Ul Paul ya enak. Oh, Paul bebas. aja. Kalau Ul tuh kayak nama orang pesantren Ulul asli. Paul aja Bang. Takutnya orang panggilnya namanya Ulul asli gitu. Ada temanku namanya Ulul asli. Paul, Iya. kira-kira kita siap gak lawan The Actors? The Actors nih. Pertanyaan Paul satu. Emang kita pernah nggak siap sih? Kagak gua kira dia Gila, bilang ya. pertanyaan Paul satu. Emang dia siap? Iya bener gitu aja. Gue tapi rada deg-degan sih. Kalau gue, karena Iya. beda nih kayaknya nih dibanding yang komika gitu loh. Siapa tahu The Actor-nya aktor Hollywood Bang. Emang Jason Statham. Ngarep sih. The Rock. Chuck Norris. Iya udah toko-toko gitu ya menang kita. Terus Jackie Chan gitu kan. Sylvester Stallone gitu. I'll be back. I'll be back. Arnold Schwarzenegger gitu kan. Sampai gue Chong Li. Bloodsport ya. Yoi, Van Damme Van gitu. Damme. Split loh, split di Ini mobil. The Actor tapi aktor internasional. Gila. Kayak siapa tuh ya? Kalau The Rock smash dia gimana? If you swear. Katanya doang Bang. Dia begini dulu. Gitu Iya. Tapi entrance-nya pasti dia gongnya. Oh, iya. kan? WWE entrance dong pasti The Rock. Iya. This is The Rock. Deng. If you smell. Deng,
deng, masuk kan. Masuk, terus China masuk deh. China iya lagi. Lu tau banget ya, gue tau banget. PS1 ya? Lumayan. Debra. Gue tau banget. Gue tau banget. Ini pasti di rental PS1. Mainin Smackdown. Debra. Ditonton semua kan. Kasihnya kan Debra tuh. Rekam. Tapi kayaknya seru ya Bang kalau entrance-nya nanti tuh dengan gimmick yang kayak WWE gitu gak sih? Kayak seru sih. Gue sih kayak langsung pakai statue sih gue lagunya. Enggak, tapi lu bayangin deh kalau misalkan pakai gimmick kayak gitu ya. Kan kalau di NBA itu pas lo masuk kan keren, apalagi Bulls lah yang lagunya yang Michael Jordan itu. Lu bayangin kalau kenapa di bola tuh masuknya tuh enggak kayak gitu ya? Maksudnya Ada, entrance-nya ada. Ada di Jepang itu kan ada, tapi buat semua pemain bareng gitu. Iya. Enggak satu-satu lama kan, kalau satu-satu. Iya. Kalau satu-satu kan enak banget kan vibes lu kan langsung kayak wow, and the number 10 final message. Langsung sonorek yang lagi viral sekarang sonorek. Yang orang terus gini doang nih. Mukanya capek. Asik. Thomas Alva Edison. Edison. Tadi mirip-miripin. Kamu pernah nonton sonorek tapi? Waktu di Jawa Timur kayak keliling gitu pernah selewat gitu. Tapi Emang gede banget itu. segeter itu. Segeter itu. Anjay. Kayak ketika kamu pertama kali pasangan kamu gak? Kegeter gitu, cinta gitu kayak gitu. Jatuh cinta pada getaran pertama. Kena getar tuh ya. Tapi apapun itu kalau semisal itu untuk kebahagiaan orang dan nggak mengganggu ya udah teman-teman jangan mencaci terus lah. Itu juga orang nyari kesenangan menurut saya. Iya, tapi kalau misalkan sampai ngungsi kenapa? Karena disuruh, gue baca di berita ya, gue gak tahu benar apa enggak ya. Iya. Sampai si kalau daerahnya sudah disuruh merugikan jangan lah. Iyalah. Kalau difasilitasi mungkin dikasih tempat buat seperti itu ya menurut saya nggak ada salahnya. Tuh, ya namanya juga kecintaan. Tapi ya. gue yakin di segmen kali ini Nyoman Paul akan makin cinta sama Muktintut. Karena kita sudah saatnya Muk Trivia paling clear. Nah ini ya. Cinta nih pasti nih. Jadi Paul ini segmen jadi You change my life nih ya. sudah mengumpulkan data-data pemain-pemain bola dengan nama-nama unik gitu. Yang pertama ada pemain dari Liga Belgia tapi kelahiran Prancis berumur 20 tahun. Untuk pemain ini mainnya di Belgia, Bang. Kenapa? Apa klubnya? Klubnya Jupiter. Itu Jupiter Pro League liganya. Klubnya belum tahu nih, masih nganggur. Tapi dia posisi di kalau di liga open to work. Iya. Kalau free agent. Tapi saya berharap dia tidak bermain di Pulau Jawa. Kenapa? Karena kalau dia bermain di Pulau Jawa, dia akan dikira orang dengan gangguan jiwa. Hah, kenapa? Karena pemain ini bernama Edan Diop. Edan Diop. Nah, main di Cercle Brugge ya kan. Lanjut lagi. Ini 10 miliar coy, buset. Berasal dari Pantai Gading, bermain di Liga Vicensaya tuh negara apa? Turkmenistan kali ya ini dari benderanya. Ya nggak tahu gue maksudnya. Ya, Menistan itulah. Berumur 23 tahun. Pemain ini sering ada di teras rumah Bang Elo ketika di pagi hari. aduh gimana itu? Karena pemain ini bernama Kofi Bini. Bikinan Bini. Boleh. Kofi Bini. Kopinya Bini. Kopinya dari Bini. Ya, tapi kalau kopi tuh Kofi Anan gue taunya. Kesel kan lo sama dia? Lumayan. Udah dua kali nih. Gak berubah loh. Lanjut kita bergerak ke Liga Algeria nih ya Bang. Algeria. Albania. Mana sih? Albania kok. Iya, Ya Albania. udah, pokoknya itulah. Albania. Pemain dari Nigeria berumur 22 tahun. Dia masih muda. Tapi di Nigeria ini dia sudah dijuluki bapaknya anak-anak. Loh? Umurnya 22. Gila loh. Iya. Kenapa? Karena nama pemain ini adalah Abel Abah. Boleh. Boleh.
Sampai nggak ada fotonya tuh Abel Abah. Abel Abah, karena dia dewasa, nggak mau pamer gitu. Iya benar. Apa? Sama kayak Paul kan sekarang nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya. Jangan-jangan ikut Albania Idol deh. Albania Idol. Iya. Yang kita tahu mah Abel Balbo. Abel Balbo. Lagi nih. Lanjut, kalau ini dari La Liga. Oke. Boleh. Pemain dari Granada berumur 24 tahun asal Spanyol dan dia terkenal sebagai pemain yang paling lambat. Kenapa tuh? Karena nama pemainnya adalah Manu Lama. Manu lama. Manunya suka lama dia. Iya. Lambat panas. Manunya lama. Aduh main di Granada lagi dia kan. Parah. Manunya. Kurang perform ya Manunya. Kurang perform Manunya. Lama dia. Ya. Tapi bisa diganti sebaliknya malah justru. Manunya lama ya. Oh iya. Iya kan perform banget dia. Ini kicauannya kan maksudnya? Iya, Kicauannya. Kicauannya. Iya juga. Bukan Manu. Lama, umurnya lama. Lama, Iya. benar perform. Benar, Bang. Santai aja. Iya. Ya, kita ngomongin Manuk. Iya. Kalau yang di sini dokternya baru tuh nggak bisa disapu. Capek ya, terlalu frontal kalau dia. Pasti sih Granada langsung kayak, wah Liverpool. Always Liverpool banget ya dia. Dia tuh kagak tahu kalau dapat kartu merah kartu kuning kita bisa bayar denda. Oh gitu Pak. Kamu juga nggak tahu Pak? Tahu dong. Ya karena itu kan mengerugikan klub. Kalau pemainnya Iya. bawa kuning, iya kan? Iya, Kita dia nggak nggak tahu. Dendanya. Nggak tahu. Kita nggak tahu dia. Banyak orang kayak pemain Brasil tapi kayak Edmundo tuh sengaja misalnya merah-merah deh karena untuk gue mau apa party karena karnaval atau tapi siapa lagi. bayar denda. Bayar deh gue bro gitu. Iya kan? Nih, makanya kayak Jovan Paul itu kan nyetak gol menit akhir selebrasi besok gue manggung lagi udah kartu merahin aja lah. Aja deh. Gitu. Bonusnya buat bayar denda. Bener. Balik modal. Masukin jadi duit produksi lau bro. Tapi itulah ya maksudnya ngalir aja. Yang penting jangan karena sebuah kepentingan ataupun sebuah apa ya. Saya money lah, jangan nggak mau. Iya. Ya, tapi ya. Kalau emang cinta dan kalau emang rezekinya ya udah gas. Mumpung Paul masih muda daripada nanti nyesel. Tuh. Ya. Tapi ini kan dari kecil bola gitu ada sarang kan. Gak bisa dilepasin dari bola kan. Kita tahu lu fans Barcelona kan. Jagain Rashford ya. Jagain Rashford. Tapi lagi gimana ya? Nggak tahu ya. Dia itu ini kalau misalnya kalian Debut kan kemarin? debut tapi ditarik lagi menit 76. Iya, emang kurang. Nah itu makanya. Ya belum ini. Belum lah. Tapi dia tuh masalahnya di Manchester adalah orang Manchester tuh pada tahu dia tuh bisa bagus banget. Nah besokan tuh bisa party. Oh, Tapi emang itu sih. Party kedua malam dan kita tahu kayak yang pas lawan apa musim lalu tuh dia besok yang main malamnya si sober tuh kayak paginya. Katanya gitu gue gak tahu benar karena kan kita dengar dari sana kan. Solusi untuk Barca. Tapi pertanyaan Paul satu, maksudnya Barca kan nggak terlalu banyak yang pernah dibela pemain Inggris kan. Gary Lineker terakhir kan. Lineker. Saya siapa? Terakhir siapa? Lineker, Gary Lineker atau Gary Marcus Wells tapi kan. Iya, tapi itu berapa tahun yang Tahun 90-an. 90-an kan. Nah, sekarang juga perdana Rashford dan pasti filosofi mainnya udah beda tuh. Pasti beda. Ya dia belajar lagi lah. Harus belajar lagi. Misalnya lu dapat mentor lu kan Hansi Flick kalau main galak ya. Iya. Hansi Flick terus ada Lewandowski ya kan. Kalau indisipliner kelar sama Kelar. Bubar Ya sih. yang terbaik aja lah. Ya. Tapi sorry. Apa nih? Gue terakhir kali kesini kita nanya sebelum Liga Itu. Champions, ya kan? Sebelum iya. final Champions League. Iya benar. Ternyata PSG Pak. Iya. Dan menurut gue cuma gara-gara Enrique sih. Luis gue. Enrique, Barcelona. Enrique dan satu. Siapa? Yang penting tapi nggak terlihat. Di sana tuh nggak ada yang jadi spotlight, umurnya mateng semua. Jadi secara chemistry team itu di frekuensi yang sama. Iya. Masuk sih. Tapi ya PSG musim ini masih didungulkan jadi juara. PSG, Liverpool, siapa lagi ya? PSG masih. PSG pada pertama, walaupun mereka kalah di Piala Dunia antar klub ya. Ini Juve. Kalau City ya, kalau Juve lebih fokus musabah diri aja. Aduh, Oke, tapi seperti biasa nih, kan waktu itu kita nanya, banget ya. kita nanya Elo kan, kita nanya Nyoman Paul. Pertanyaan terakhir sebelum kita closing nih. Oke. Pertanyaannya adalah, apa arti sepak bola bagi Nyoman Paul? Ya.
Sepak bola kayak Bob Marley, is freedom. Yeay, gila. Lagu Bob Marley, mana Bob Marley? Bob Marley. Bob Marley. Cek. Don't worry gitu ya kan. Ya bener gak sih, football is freedom. Betul. Kalau kata siapa yang di itu football is life. Football is life. Lu nonton Ted Lasso gak sih? Nonton. Iya kan yang si Football is life. Dan benar musik sama sepak bola tuh dua dunia yang saling butuh sebenarnya. Maksudnya sama-sama universal. Kalau sebelum tanding masih denger musik yang lu suka buat naikin mood kan? Benar. Gitu. Jet. Tet. Oh, kinek tangga dong. Wah. Tiba-tiba mati lampu, cek. Undertaker di dalam. Terima kasih Binedas, Minggu Bola Biar Kaya, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.